Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul #kabur aja dulu, cermin krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah di era digital. Agar kabur aja dulu. Ramai diperbincangkan. Pemirsa, media sosial kembali diramaikan oleh tren baru, kali ini dengan tagar kabur aja dulu yang viral di media sosial X. Tren kabur aja dulu ini menjadi cerminan keresahan sebagian warga Indonesia, terutama generasi muda, terhadap kondisi sosial ekonomi dan juga peluang. Topik ini kami pilih karena fenomena kabur aja dulu sempat ramai di media sosial. Dan ternyata bukan hanya sekedar tren, banyak masyarakat khususnya generasi muda yang mempertimbangkan untuk bekerja atau menetap di luar negeri. Dari situ muncul pertanyaan, apakah ini hanya tren sesaat atau justru menjadi tanda menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi di Indonesia? Nah, itulah yang akan kami bahas. Sebelum masuk ke analisis, kita lihat dulu beberapa data pendukung. Data pertama menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik turun dari sekitar 65% pada tahun 2019 menjadi 40% pada tahun 2024. Kemudian, 41% generasi Z menyatakan pernah mempertimbangkan untuk bekerja atau tinggal di luar negeri. Selain itu, jumlah WNI yang pindah ke warga negara juga meningkat dari sekitar 274.000 menjadi hampir 297.000 orang dalam periode tahun 2023 sampai 2024. Data-data ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut bukan hanya ramai di media sosial, tetapi juga didukung oleh kondisi yang nyata. Untuk menganalisis fenomena ini, kami menggunakan teori push and pull dari Everett Ashley. Push atau faktor pendorong yang berasal dari dalam negeri seperti ketidakpastian ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya kesempatan karir, hingga kurangnya kepercayaan terhadap pelayanan publik. Sedangkan pull atau faktor penarik berasal dari luar negeri, misalnya kesempatan kerja yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih tinggi, sistem pendidikan yang lebih maju, serta lingkungan kerja yang dianggap lebih profesional. Jadi, keputusan seseorang untuk pindah biasanya dipengaruhi oleh kombinasi kedua faktor tersebut. Selanjutnya kita lihat kelompok masyarakat yang paling banyak terdampak. Yang pertama adalah generasi Z terdidik seperti mahasiswa atau lulusan baru yang memiliki kemampuan dan informasi yang lebih luas mengenai peluang di luar negeri. Kemudian ada kelas menengah bawah yang menghadapi tekanan ekonomi sehingga mencari peluang hidup yang lebih baik. Terakhir ada pekerja sektor informal yang mengalami pendapatan tidak stabil sehingga lebih tertarik mencari pekerjaan di negara lain. Kemudian dalam slide ini menjelaskan bagaimana masyarakat mulai membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain. Banyak orang melihat bahwa di negara lain peluang kerja, pelayanan publik hingga kualitas hidup jauh lebih baik. Akibatnya muncul kesadaran komparatif, yaitu kecenderungan membandingkan dan menilai bahwa kondisi di luar negeri jauh lebih menjanjikan. Dari sinilah muncul keinginan publik mencari kesempatan di tempat lain. Selanjutnya ada erosi legitimasi sistematik. Artinya masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ketika kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka rasa percaya semakin lemah. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat akan semakin lemah. Pada slide ini terlihat adanya perbedaan antara narasi pemerintah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Pemerintah sering menyampaikan bahwa kondisi ekonomi dan pembangunan berjalan dengan baik. Namun, di sisi lain, masyarakat masih merasakan sulitnya mencari pekerjaan, tingginya biaya hidup, dan berbagai tantangan lainnya. Perbedaan inilah yang akhirnya menimbulkan ketidaksinkronan antara kebijakan yang disampaikan dengan realitas di lapangan. Selanjutnya di slide 8 yaitu ada fenomena #kabur aja dulu juga menjadi bentuk katarsis simbolik. Artinya media sosial dijadikan tempat masyarakat untuk mengekspresikan rasa kecewa, frustasi, maupun harapan terhadap kondisi yang mereka alami. Jadi tagar ini tidak selalu berarti semua orang benar-benar ingin pindah ke luar negeri, tetapi juga menjadi cara menyampaikan kritik dan keresahan kepada pemerintah. Slide ini menjelaskan dampak dari fenomena tersebut terhadap beberapa kelompok masyarakat. Yang pertama ada Gen Z. Bagi generasi Z muncul tekanan untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Yang kedua yaitu bagi masyarakat umum, meningkatnya biaya hidup membuat banyak orang merasa semakin terbebani.
Yang ketiga yaitu bagi pekerja informal, pendapatan yang tidak stabil membuat mereka lebih mudah sekali mencari pekerjaan di negara lain. Jadi dampaknya dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada slide ini terlihat bagaimana krisis bisa terus berulang. Awalnya masyarakat merasa frustasi, kemudian menyampaikan keluhan melalui media sosial yaitu frustasi digital. Jika keluhan tersebut tidak ditanggapi dengan baik, maka kepercayaan publik akan semakin menurun. Akibatnya muncul kritik yang lebih besar lagi sehingga membentuk siklus yang terus berulang apabila tidak ada perbaikan. Baik, di slide ini akan membahas tentang cara berpikirnya masyarakat Indonesia. Salah satunya ada masyarakat yang masih memiliki rasa cinta terhadap Indonesia, ada juga masyarakat yang memiliki rasa turun kepercayaan terhadap Indonesia atau pemerintah Indonesia. Artinya seseorang tetap mencintai negaranya tetapi merasa bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem yang ada di pemerintah Indonesia. Baik, di slide ini akan membahas tentang solusi. Solusi dari kami ada beberapa langkah reformasi yang harus dilakukan. Satu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi atau memperbaiki kualitas pelayanan publik serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Kedua, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik. Dan yang ketiga, dunia pendidikan juga perlu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja sehingga lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan langkah-langkah diharapkan kepercayaan masyarakat dapat kembali meningkat. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa hashtag kabur aja dulu bukan hanya sekedar tren di media sosial, tetapi merupakan sinyal adanya keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang mereka rasakan. Melalui analisis, menggunakan teori push and pull, kami melihat bahwa ada keputusan untuk pindah ke luar negeri dipengaruhi oleh faktor pendorong dari dalam negeri dan faktor penarik dari luar negeri. Harapannya hasil analisis ini dapat menjadi masukan agar pemerintah terus memperbaiki kualitas pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kembali kepercayaan masyarakat Indonesia. Sekalian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.